Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Pasti sehat selalu kan? Ayo tetap semangat ya belajarnya. Kembali lagi dengan aku, Kak Nafisa. Kita akan memulai pelajaran yang baru nih. Udah tahu belum pelajaran apa? Udah pada tahu belum apa arti dari hak dan kewajiban? Kalau belum, yuk silahkan nonton video berikut ini. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Nah, berarti arti dari hak dan kewajiban yaitu hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, begitu ya adik-adik. Oke, kakak akan memberikan sedikit gambaran dari contoh berikut ini. Gambar tersebut adalah contoh gambar anak yang sedang mandi. Saat kita mandi membutuhkan air bersih, sehingga kita sudah mendapatkan hak, yaitu hak dari air bersih. Tapi jangan lupa setelah mendapatkan hak kita harus melakukan kewajiban kita dengan cara menjaga air tetap bersih dengan cara tidak membuang sampah ke sungai. Oke, sampai di sini adik-adik sudah paham tentang pengertian dari hak dan kewajiban. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita sebagai anak memiliki hak dan kewajiban. Apa saja jenis-jenis hak dan kewajiban itu? Mari kita simak. Untuk hak anak di rumah yaitu meliputi. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Jaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. Selain hak yang ada di rumah, kita juga harus melakukan kewajiban yang ada di rumah, yaitu apa saja? Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Jaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua
tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Kemudian yang kedua, hak di sekolah. Jadi, apa sajakah hak siswa di sekolah? Berikut akan saya paparkan beberapa hak yang harus didapatkan seorang siswa di dalam sekolah. Yang pertama, siswa berhak mendapat perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, siswa berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, siswa berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, siswa berhak mempunyai banyak teman. Dan yang kelima, siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Di samping itu, selain kita mendapatkan hak di sekolah, kita juga harus melakukan kewajiban yang ada di sekolah. Yaitu apa saja? Kita akan mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan siswa di sekolah. Berikut beberapa kewajiban siswa di sekolah. Hadir tepat waktu, menaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera, mendengarkan nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru, saling menghargai siswa, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, menjalin rasa kekeluargaan, dan saling menolong. Di masa pandemi corona ini, kita di sekolah juga harus memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan sesering mungkin. Lalu yang ketiga, menjaga jarak atau physical distancing. Lanjut ya adik-adik, yang terakhir yaitu hak dan kewajiban yang ada di masyarakat. Yang pertama, mendapatkan hak perilaku yang sama di mata masyarakat. Yang kedua, yaitu memperoleh kasih sayang dan perlindungan dari masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan arahan pergaulan dari masyarakat. Dan kewajiban yang ada di masyarakat itu apa saja sih? Udah tahu belum adik-adik apa aja hak dan kewajiban yang ada di masyarakat itu? Khususnya untuk kewajiban. Ayo, udah tahu apa belum? Yang pertama, kita harus menghargai suku, ras, dan agama orang lain. Sesuai dengan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang berarti kita harus berbeda-beda tetapi tetap sama, atau bisa juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, kita harus saling menghormati antar sesama manusia. Misal contohnya kita mempunyai tetangga yang berkulit hitam, lalu kita mengejeknya, yaitu berarti tidak boleh ya adik-adik, karena itu melanggar hak dan kewajiban dari seseorang kodrat manusia. Yang ketiga yaitu saling tolong menolong, dan kita harus berlaku baik dan hormat dengan orang yang lebih tua. Selain hak dan kewajiban yang kakak tadi jelaskan, kita juga mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai dengan Pancasila, yaitu
pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita semua mempunyai hak untuk menentukan agama yang kita pilih. Dan kita mempunyai kewajiban untuk menghormati dan saling menghargai antar sesama umat beragama lainnya. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Dan kita mempunyai kewajiban saling tolong-menolong antar sesama. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita mempunyai hak untuk mengembangkan budaya kita. Dengan kewajiban, kita harus menghormati dan menghargai kebudayaan yang lain. Pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita mempunyai hak untuk berpendapat dalam musyawarah bersama. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban, yaitu tidak memaksakan pendapat kita ke orang lain. Pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mempunyai hak yang sama di mata hukum dan tidak akan dibeda-bedakan antara kaya dan miskin. Tentunya paham dong ya, dan dapat mudah dicerna kan penjelasan kakak yang tadi. Sayang sekali pembelajaran kali ini sudah selesai sampai di sini ya adik-adik. Setelah menonton video ini, jangan lupa videonya dicatat ya di buku masing-masing agar tidak lupa. Oke, see you. Maaf ya kalau kakak punya kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja dalam perkataan. Oke, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.